Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Ridani dengan NIM 2100005037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya buat yang berjudul Implikasi Teori Behavioristik menurut Ivan Petrovich Pavlov dalam Modernisasi Pendidikan. Nah, mind map yang telah saya buat kurang lebih seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mind map yang telah saya buat. Yang pertama, ada pengertian di sini. Nah, pengertian dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, dari teori belajar behavioristik ini ada tokoh-tokoh yang mencetuskan teori tersebut yang di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, ada Edwin Guthrie yang mencetuskan hukum contiguity yang menggunakan sebuah gabungan antara stimulus dengan sebuah gerakan. Nah, pada tokoh yang kedua yaitu B.F. Skinner, beliau mencetuskan sebuah teori dengan adanya interaksi antara stimulus yang mempengaruhi sebuah respon. Dan respon yang dipengaruhi stimulus tersebut memiliki sebuah konsekuensi. Kemudian, tokoh yang ketiga ada John Watson, yang dimana terjadi kesamaan belajar antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan adanya rasa takut, rasa cinta, dan juga sebuah kemarahan. Kemudian, tokoh yang keempat ada Clark Leonard Hull, di mana dalam teorinya memperkuat sebuah pengetahuan yang telah ada yang sudah dimiliki oleh seorang manusia atau seorang makhluk hidup. Nah, tokoh yang terakhir dan yang akan kita bahas di dalam mind map ini ada Ivan Petrovich Pavlov di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa Ivan Petrovich Pavlov ini adalah seorang bapak teori belajar modern yang berasal dari Ryazan, yaitu di Rusia. Nah, selain itu, Pavlov juga seorang fisiolog dan sarjana ilmu faal. Pavlov mencetuskan teori belajar behavioristik yang dikenal sebagai classical conditioning, sehingga Pavlov dijuluki sebagai tokoh classical conditioning. Kemudian, di sini ada teori Pavlov. Itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu teori classical conditioning. Nah, mengapa dibilang sebagai teori classical conditioning? Karena di dalam teori Pavlov terdapat sebuah pengondisian atau bisa dibilang sebuah pembiasaan yang akan menimbulkan sebuah refleks. Nah, Pavlov menguji teori classical conditioning yang ia buat menggunakan atau menjadikan seekor anjing sebagai bahan percobaan untuk membuktikan teori yang telah ia buat. Bagaimana caranya? Nah, seekor anjing, kita tahu bahwa seekor anjing akan mengeluarkan air liur ketika ia diberi sebuah makanan. Tapi di sini Pavlov ingin anjing mengeluarkan air liur jika dia mendengar suara bel. Nah, Pavlov melakukan sebuah pengondisian, melakukan percobaan dengan pengondisian sehingga terjadi sebuah stimulus atau pembiasaan di dalam seekor anjing sehingga anjing dapat mengeluarkan air liur saat dia mendengar suara bel. Kemudian
ada implementasi teori belajar behavioristik Pavlov di dalam modernisasi pendidikan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa dalam teori tersebut Pavlov melakukan pengondisian atau sebuah pembiasaan. Maka di dalam sebuah pembelajaran, teori ini cocok untuk sebuah kemampuan yang memerlukan praktik. Karena di dalam praktik, siswa bisa dapat berhasil melakukan sesuatu ketika sesuatu tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Di sini ada percakapan bahasa asing. Siswa akan fasih untuk melakukan percakapan bahasa asing saat dilakukan banyak latihan. Sama seperti saat menari juga. Siswa akan mengerti atau menghafal gerakan tarian ketika gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian ada berenang, menggunakan komputer, dan masih banyak lagi. Lalu, di dalam modernisasi pendidikan, banyak dilakukan sebuah kerjasama di dalam teori ini. Kemudian, kegiatan membaca yang dilakukan bisa menjadi lebih menyenangkan. Lalu, dengan menggunakan teori ini dapat membantu untuk mengatasi kecemasan-kecemasan yang dimiliki oleh siswa. Nah, selain cocok untuk kemampuan praktik, teori Pavlov juga cocok pada penugasan keterampilan. Karena seperti yang sudah saya bilang, teori ini memerlukan banyak latihan, sehingga dapat menimbulkan sebuah pembiasaan dan siswa akan terstimulus, kemudian akan mengubah tingkah laku. Dari penerapan teori belajar behavioristik, pastinya terdapat kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Kelebihan yang dapat dirasakan saat mengimplementasikan teori ini adalah teori ini cocok diterapkan pada pembelajaran kelas bawah. Mengapa? Karena saat guru mengajar di kelas bawah, pasti siswa akan lebih membutuhkan peran guru di dalam pembelajaran. Jadi teori ini sangat cocok untuk diterapkan pada kelas bawah. Cocok untuk melakukan praktik dan bisa untuk menertibkan siswa. Tapi dari kelebihan yang didapatkan juga ada kekurangan, yaitu yang pertama ada komunikasi satu arah. Jadi, jika menerapkan teori ini, kelas akan kurang komunikatif karena guru lebih banyak menjelaskan kepada siswa, dan siswa hanya memperhatikan saja. Guru yang menentukan apa yang dipelajari, sehingga siswa dianggap lebih pasif dan juga banyak melakukan sebuah hafalan. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mind map yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mukhtar Firmansyah dengan NIM 2100005034 kelas 3A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat tentang implementasi teori belajar behavioristik Pavlov dalam modernisasi pendidikan. Yang pertama yaitu definisi teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui
pengujian dan pengamatan atas tingkah laku seseorang yang terlihat. Bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh, teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Yang kedua, yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri yaitu: pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan, pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan bukan kesadaran, yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, John B. Watson. Menurut Watson, tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi tingkah laku. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor berasal dari luar. Salah satu faktor tersebut yaitu faktor lingkungan yang menjadi penentu dari tingkah laku manusia. Berdasarkan pemahaman ini, kepribadian individu dapat dikembalikan kepada hubungan antara individu dan lingkungannya. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kepribadian individu semata-mata bergantung pada lingkungan. Yang kedua, B.F. Skinner. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran dan sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, pada behavioris yakni bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman lingkungan. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dan lingkungannya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana demikian, karena stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus tersebut yang mempengaruhi respon yang dihasilkan memiliki konsekuensi. Yang ketiga, Ivan Petrovich Pavlov. Melalui paradigma conditioning klasiknya, Pavlov memperlihatkan anjing dapat dilatih mengeluarkan air liur, bukan terhadap rangsang semula atau makanan, melainkan terhadap rangsang bunyi. Hal ini terjadi pada waktu memperlihatkan makanan kepada anjing sebagai rangsang yang menimbulkan air liur. Dilanjutkan dengan membunyikan lonceng atau bel berkali-kali. Akhirnya anjing akan mengeluarkan air liur apabila mendengar bunyi lonceng atau bel. Walaupun makanan tidak diperlihatkan atau diberikan, di sini terlihat bahwa rangsang makanan telah berpindah ke rangsang bunyi untuk memperlihatkan jawaban yang sama, yakni pengeluaran air liur. Paradigma conditioning klasik ini menjadi paradigma bermacam-macam pembentukan tingkah laku yang merupakan rangkaian dari satu kepada yang lain. Conditioning klasik ini berhubungan pula dengan susunan syaraf tak sadar serta otot-ototnya. Dengan demikian, emosional merupakan sesuatu yang terbentuk melalui conditioning klasik. Selanjutnya, teori behavioristik menurut Ivan Pavlov. Konsep teori klasikal conditioning pada dasarnya, dalam teori ini dijelaskan bahwa bentuk paling sederhana dalam suatu proses belajar adalah pengkondisian. Pavlov mengemukakan hal ini ketika sedang mempelajari fungsi perut dan mengukur cairan yang dikeluarkan dari perut.
Saat anjing yang digunakan eksperimen sedang makan, Pavlov mengukur sekresi perut saat anjing merespon bubuk makanan yang diberikan dan melihat bahwa hanya dengan melihat makanan dapat menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing ketika mendengar suara langkah kaki, pada awalnya Pavlov menganggap respon tersebut sebagai refleks psikis. Dari eksperimen yang dihasilkan Pavlov, terdapat seekor anjing menghasilkan hukum belajar, yaitu yang pertama, law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Kelebihan dan kekurangan teori Pavlov. Kelebihan teori Pavlov, yang pertama sangat cocok untuk diterapkan di kelas bawah. Yang kedua sangat cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Yang ketiga, metode efektif dalam menertibkan siswa. Kekurangan teori Pavlov. Yang pertama, komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedua, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang ketiga, murid dipandang pasif dan memerlukan motivasi dari luar. Yang keempat, hafalan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang kelima, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru. Prinsip dasar teori classical conditioning dalam eksperimen Pavlov. Yang pertama, fase akuisisi. Fase ini merupakan fase belajar permulaan dari respon kondisi. Contohnya, anjing belajar mengeluarkan air liur karena pengkondisian suara bel lonceng. Beberapa faktor yang paling penting adalah urutan stimulus. Yang kedua, fase eliminasi. Dalam fase ini, bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan, anjing tersebut akan merespon dengan mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberikan makanan. Yang ketiga, fase generalisasi. Setelah seekor hewan telah belajar respon kondisi dengan satu stimulus, ada kemungkinan dapat merespon stimulus yang sama tanpa latihan. Yang keempat, fase diskriminasi. Kebalikan dari generalisasi. Kalau generalisasi merujuk pada tendensi untuk merespon sejumlah stimulus yang terkait dengan respon, diskriminasi mengarah pada tendensi untuk merespon sederet stimulus yang sangat terbatas atau hanya pada stimulus yang digunakan selama training saja. Selanjutnya, implementasi teori belajar Ivan Petrovich Pavlov classical conditioning dalam modernisasi pendidikan. Satu, menekankan kerjasama dan kompetisi antara kelompok daripada individu. Kebanyakan siswa akan memiliki respon emosional secara negatif terhadap kompetisi secara individual yang mungkin akan digeneralisasikan dengan pelajaran yang lain. Yang kedua, membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan dengan menciptakan ruang yang nyaman dan menarik. Yang ketiga, membantu siswa mengatasi secara bebas dari situasi yang mencemaskan atau menekan, yaitu mendorong siswa yang pemalu untuk mengajarkan siswa lain cara memahami materi pelajaran. Yang kedua, ketika ada siswa yang takut berbicara di depan kelas, sebagai pendidik dapat meminta dan mengajarkan siswa untuk membaca hasil belajarnya dengan duduk di tempat dan untuk berikutnya dengan berdiri. Setelah terbiasa maka meminta untuk membacakan maju di depan murid yang lain. Yang keempat, membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan secara tepat. Misalnya meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian sekolah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ayu dengan NIM 2100005052
Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik menurut Ivan Petrovich Pavlov. Yang pertama ada pengertian teori menurut Desmita tahun 2009. Sebuah teori mempelajari tingkah laku manusia. Yang dimana teori behaviorisme ini merupakan teori belajar yang menekankan pada aspek pembentukan tingkah laku yang meliputi stimulus dan juga respon yang dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil belajar. Adapun tokoh-tokoh pemikiran teori behavioristik, yang pertama John B. Watson, yaitu belajar sebagai proses interaksi stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud di sini adalah harus dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Yang kedua ada B.F. Skinner. Stimulus terjadi karena faktor lingkungan. Dalam memahami tingkah laku seseorang harus ada stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya. Yang ketiga ada Ivan Petrovich Pavlov. Lahir di Ryazan tahun 1849. Tokoh klasikal conditioning dan juga bapak teori modern. Dan juga seorang ahli fisiolog. Stimulus terjadi karena faktor lingkungan, dan teori belajar merujuk pada prosedur pelatihan. Teori belajar pengkondisian klasik ini merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan, karena satu stimulus dan rangsangan itu muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Terdapat prinsip-prinsip teori eksperimen Pavlov. Yang pertama, fase akuisi. Fase belajar permulaan dari respon kondisi. Contohnya, anjing belajar mengeluarkan air liur karena pengkondisian suara bel. Yang kedua, fase eliminasi. Dalam fase ini, bagaimana caranya untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel, anjing tersebut akan tetap merespon untuk mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberikan suatu makanan. Yang ketiga ada fase generalisasi. Setelah seekor hewan telah belajar respon kondisi yang satu, stimulus, maka ada kemungkinan dapat merespon stimulus yang sama tanpa adanya latihan. Yang ketiga ada fase diskriminasi. Fase ini mengarah pada responan deretan stimulus yang sangat terbatas atau hanya pada stimulus yang digunakan selama training saja. Adapun kelebihan pada teori ini yaitu cocok diterapkan di kelas bawah. Cocok untuk kemampuan yang membutuhkan pembiasaan dan metode efektif dalam menertibkan siswa. Kekurangannya pada teori ini yaitu komunikasinya hanya bisa berlangsung satu arah saja. Yang kedua, guru melatih dan menentukan apa yang dipelajari murid. Yang ketiga, hafalan adalah cara yang efektif. Dan yang terakhir, murid hanya mendengar penjelasan dari guru. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.